Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang teori kinetik gas. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait teori kinetik gas, kalian pernah nggak sih makan ikan bandeng presto? Iya, kayak gini. Kenapa ya waktu kita makan ikan bandeng presto, tulang bandengnya tuh lunak gitu? Nah, buat tahu jawabannya apa, berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya teori kinetik gas. Apa sih itu teori kinetik gas? Sederhananya, teori kinetik gas merupakan teori yang menjelaskan perilaku gas secara mikroskopik. Contohnya tuh ya, bayangin aja ada sebuah box, kemudian box ini kita isi dengan sebuah gas. Kita tahu ya, partikel gasnya dia tuh geraknya random. Alhasil, partikel bakal nabrak dinding wadah kan? Nah, terus pertanyaannya gini nih, kenapa ya kalau kita taruh gas dalam satu wadah, wadah tersebut bakal ngalamin tekanan? Jawabannya jadi gini nih, tekanan dinding itu ada karena partikel gasnya menabrak dinding gitu. Ketika partikel nabrak dinding, dia bakal ngeberi gaya tekan terhadap dinding tersebut. Terus apa aja nih faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tekanan? Yang pertama tuh gini, semakin kecil volume wadahnya, maka semakin sering nih partikel bakal nabrak dinding wadah. Alhasil, tekanan bakal lebih tinggi. Atau dengan kata lain, bahwa nilai tekanan itu tuh berbanding terbalik dengan volumenya. Kemudian yang kedua adalah semakin banyak partikel gasnya, maka semakin sering nih partikel bakal nabrak dinding wadah. Alhasil tekanan membesar. Atau nilai dari tekanan itu tuh sebanding dengan jumlah partikelnya. Kemudian yang ketiga yaitu semakin tinggi suhu wadah, partikel gas bergerak dengan kecepatan lebih besar yang menyebabkan dampak dari tabrakan partikel terhadap dindingnya semakin besar. Atau nilai dari tekanannya sebanding dengan nilai temperaturnya nih. Oke, dari ketiga poin ini kita bisa simpulkan bahwa nilai tekanan itu tuh sebanding dengan jumlah partikel dikalikan dengan suhu dibagi dengan volumenya nih. Nah, kalau kita pengen buat sama dengan, berarti kita butuh konstanta, yaitu P sama dengan konstanta dikalikan dengan N dikalikan dengan T dibagi dengan V. Di mana K ini disebut sebagai konstanta Boltzmann. Nilainya adalah 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, masalah muncul nih. Kita kan sulit ya buat ngitung jumlah partikel secara keseluruhan gitu. Kalau sulit, kita bisa pakai konsep yang namanya bilangan Avogadro, yaitu N jumlah partikel sama dengan jumlah zat, yaitu satuannya mol, dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau kita substitusikan ke persamaan ini, diperoleh nilai tekanan yaitu P sama dengan K dikalikan dengan N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 dikalikan dengan T dibagi dengan V. Terus gini, nilai K itu kan konstanta ya, dikalikan dengan konstanta nih 6,02 dikali 10 pangkat 23. Berarti nilai ini adalah konstanta juga gitu, yang kita kenal sebagai konstanta gas ideal, yaitu R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Sehingga kita bisa tuliskan yaitu P sama dengan N dikali R dikalikan dengan T dibagi dengan V. Kalau kita rapikan, rumusnya tuh yaitu PV sama dengan nRT, di mana P merupakan tekanan, satuannya Pascal, V merupakan volume, satuannya meter kubik, N merupakan jumlah zat, satuannya mol, R adalah konstanta gas ideal, T merupakan suhu mutlaknya, satuannya adalah Kelvin. Jadi kita udah tahu nih faktor-faktor yang mempengaruhi tekanannya gitu. Nah, kalau udah paham terkait faktor-faktor yang mempengaruhi, yuk kita jawab. Kenapa tulang bandeng presto itu lunak? Gitu. Jawabannya adalah ada di cara masaknya. Jadi tuh gini, bandeng ini itu dikukus. Emang mekanismenya tuh kayak gimana sih? Oke, jadi gini nih. Pertama, air yang ada di panci kita panaskan. Setelah kita panaskan, maka kita akan mendapatkan uap air gitu. Nah, kalau saat kita panaskan terus-menerus uap air dan airnya, maka akan semakin banyak nih jumlah partikel uap airnya dan gerak partikelnya akan semakin besar. Kalau udah kayak gini, tabrakan partikel uap dengan benda di sekitarnya itu makin sering, termasuk tabrakan partikel dengan ikan bandengnya.
Kalau udah tabrakannya besar kayak gitu, berarti tekanan yang dirasakan ikan bandeng akan semakin besar. Tekanan yang besar ini nyebabin ikan bandeng itu lunak, termasuk tulang-tulangnya juga. Alhasil kita bisa makan nih ikan bandeng presto gitu. Dimana tulang ikan bandengnya itu lunak. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum? Kenapa tulang bandeng presto itu tuh lunak? Jawabannya adalah karena tekanan yang ada di dalam pancinya itu besar. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Andi sedang memanaskan suatu gas di dalam panci yang tertutup rapat. Jika pada suhu 300 Kelvin, panci tersebut memiliki tekanan gas 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal, pertanyaannya adalah berapakah tekanan gas pada saat suhunya 400 Kelvin? Diketahui bahwa T1 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian, tekanan pada kejadian pertama yaitu 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan suhu pada kejadian kedua yaitu 400 Kelvin. Di sini, karena sistemnya tertutup rapat, berarti jumlah zatnya konstan. Atau dengan kata lain, N1 sama dengan N2. Dan volume panci kan nggak berubah ya, berarti V1 sama dengan V2. Dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai tekanan pada saat suhu 400 Kelvin yang kita simbolkan dengan P2. Kalau kita tuliskan persamaan gas ideal untuk kejadian pertama, yaitu kan P1 dikali V1 sama dengan nRT1 nih. Kalau kita tuliskan pada kejadian kedua, yaitu apa? Ya sama nih, cuma beda indeksnya doang. P2 dikali V2 sama dengan nRT2. Nah, di sini nih, kalau kita bandingin, kita bisa coret nih nilai yang sama, yaitu V1 dan V2, NR kita coret nih. Yang tersisa adalah P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Kalau kita masukin nilainya, yaitu 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal dibagi dengan P2 sama dengan 300 Kelvin dibagi dengan 400 Kelvin. Berarti nilai P2-nya adalah 400 dibagi 300 dikalikan dengan 1 dikali 10 pangkat 5. Nilainya yaitu sekitar 1,3 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, jadi kurang lebih itu ya tekanan pada saat suhunya 400 Kelvin. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!